Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnain Nopia dari kelas 3A Escape. Mata kuliahnya Keperawatan Anak 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bayi kuning atau disebut dengan Icteric Neuterum. Baiklah, mengenal bayi kuning atau Icteric Neuterum. Pengertiannya, bayi kuning adalah kondisi yang sering terjadi pada bayi baru lahir dan umumnya tidak berbahaya. Tanda-tanda bayi kuning mudah terlihat karena ciri khas pewarnaan kuning pada kulit dan juga pada bagian putih mata. Istilah medis untuk kondisi ini adalah Icteric Neuterum. Kemudian, penyebab dari bayi kuning yaitu adalah kadar bilirubin yang tinggi dalam darah. Bilirubin ini adalah pigmen kuning dalam sel darah merah. Kelebihan bilirubin terjadi karena organ hati bayi belum cukup matang untuk menyingkirkan bilirubin dalam aliran darah. Seiring dengan berkembangnya fungsi organ hati bayi dan mulai meningkatkan asupan bayi, penyakit kuning akan berlangsung hilang dengan sendirinya. Pada kebanyakan bayi, penyakit kuning ini tidak memerlukan perawatan khusus dan akan hilang dengan sendirinya sekitar 2-3 minggu setelah lahir. Penyebab lain adalah berat bayi lahir rendah atau kurang dari 2.500 gram. Bayi lahir prematur atau usia kehamilan 3-37 minggu. Kurangnya pemberian ASI, infeksi gangguan fungsi hati, dan ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi. Kita lanjut dengan gejalanya. Gejala dari bayi kuning ini adalah yaitu bayi yang mengalami Icteric Neuterum, warna kulit pada bayi menjadi warna kuning atau yang sering disebut dengan bayi kuning. Warna kadang-kadang dimulai pada wajah dan kemudian menyebar ke dada, perut, kaki, dan kepala kaki atau telapak kaki. Terkadang bayi dengan Icteric parah bertumbuh lemah dan tidak mau menyusu. Jenis-jenis bayi kuning. Kuning normal yaitu timbul pada hari kedua atau ketiga dan tampak jelas pada hari ke-5 sampai dengan ke-6 dan akan menghilang pada hari ke-7 atau hari ke-10 dan akan menghilang pada hari ke-14. Bayi tampak biasa, minum baik dan berat badan naik. Kemudian kuning tidak normal, yaitu kuning terjadi sebelum umur 24 jam dan bertahan setelah 8 hari pada bayi cukup bulan atau setelah 14 hari pada bayi kurang bulan. Biasanya disertai tanda-tanda adanya penyakit seperti suhu yang tidak stabil, seperti menetek, muntah, menurunkan berat badan yang cepat, sesak nafas, gagal nafas, dan penurunan kesadaran. Cara pencegahannya, apabila bayi kuning, yang dapat dilakukan adalah pemberian ASI yang cukup kepada bayi. Pemberian makanan dilakukan dengan pemberian ASI 8 hingga 12 kali sehari. Dengan mencukupi asupan bayi, maka bilirubin dapat dikeluarkan lebih cepat dari tubuh melalui kencing dan tinja. Selain itu, jemur bayi di pagi hari antara jam 7 sampai dengan 8 pagi selama 30 menit dengan badan terbuka dan gunakan penutup mata serta popok atau untuk bayi laki-laki. Kemudian penanganannya. Penyakit kuning pada bayi biasanya akan menghilang sendiri dalam waktu 2 atau 3 minggu. Untuk ikterus sedang atau berat, bayi perlu tinggal lebih lama di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Perawatan bayi kuning dapat dilakukan dengan terapi sinar ultraviolet atau sinar UV fototerapi, yaitu dengan menempatkan bayi di bawah lampu fluoresen yang memancarkan cahaya dalam spektrum biru hijau.
Cahaya mengubah bentuk dan struktur molekul bilirubin sehingga dapat dikeluarkan dalam kencing dan tinja. Selama perawatan, bayi hanya akan memakai popok dan melindungi mata. Terapi cahaya dapat dilengkapi dengan menggunakan pad atau kasur yang memancarkan cahaya. Fototerapi biasanya cukup efektif untuk perawatan bayi kuning dan biasanya tidak mempunyai efek samping yang berarti. Terapi dilakukan minimal selama 24 jam. Bila bayi masih memerlukan fototerapi, dapat dilakukan 2 kali 24 jam tanpa istirahat. Maksimal pemberian 5 kali 24 jam setelah istirahat selama 12 jam. Atau setidaknya sampai kadar bilirubin dalam darah kembali aman ke ambang atas normal dan sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian komplikasi. Namun apabila bayi kuning setelah lahir dari 3 minggu sejak lahir, maka ini bisa menjadi pertanda adanya kondisi lain yang perlu diperhatikan. Sebaiknya konsultasi kepada dokter mengenai kondisi bayi. Meskipun jarang terjadi, tapi apabila kadar bilirubin meningkat secara berlebihan dan tidak dikeluarkan tubuh, bayi lebih berisiko menjadi tuli, terkena lumpuh otak atau cerebral-paralysis, kerusakan otak, kornea-crash, dan bahkan kematian. Kapan harus berkonsultasi dengan dokter dan dilakukan pemeriksaan di rumah sakit? Setelah bayi lahir, dokter akan memeriksa apakah bayi mempunyai penyakit kuning sebelum dipulangkan dari rumah sakit. Selain itu, bayi biasanya harus diperiksa untuk menemukan adanya kondisi bayi kuning di antara hari ke-3 sampai dengan 7 setelah lahir. Karena pada saat tersebut kadar bilirubin biasanya memuncak. Hubungi dokter jika bayi Anda memiliki tanda atau gejala yang mengindikasikan bayi kuning yang parah atau komplikasi berlebih di bilirubin seperti bagian putih pada mata, dada, tangan, dan kaki terlihat kuning. Bayi tidak mau nyusu, bayi tampak lusuh atau sakit, bayi sulit mengalami kenaikan berat badan, menunjukkan tanda atau gejala lain yang mengkhawatirkan. Saat ini RSUD Kelat Provinsi Jawa Tengah telah membuka pelayanan fototerapi di ruang perinatologi jika bayi Anda kuning dan memerlukan perawatan fototerapi. Silakan datang ke RSUD Kelat Provinsi Jawa Tengah. Salam sehat. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nurul Hasanah dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.